Assalamualaikum semua. Jangan lupa tonton sampai habis ya, serta share, like, subscribe, serta komen ya. Saat ini kita sedang mengalami resesi ekonomi. Mari kita lihat secara detail apakah perusahaan Indofood ini mampu bertahan dengan keadaan resesi ekonomi saat ini. Sebelum kita mengenal lebih detail tentang saham INDF, mari kita lebih dahulu melihat produk-produk apa saja yang ada di perusahaan ini. Saat mendengar kata Indofood, pasti yang ada di benak kalian hanya Indomie saja. Benar bukan? Tapi sebenarnya Indofood adalah perusahaan Total Food Solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan dari bahan baku sampai siap untuk dimakan. Mari kita lihat lebih detail produk dari Indofood. Yang pertama adalah produk konsumen bermerek. Produk CBP dari Indofood ini telah meraih kepercayaan dan loyalitas jutaan konsumen selama beberapa dekade. Produk pertama adalah mie instan. Tentu saja, merek yang paling unggul di perusahaan ini adalah Indomie. Selanjutnya, perusahaan ini juga memproduksi Supermie, Sarimi, serta mie Sakura, dan juga memproduksi mie telur dengan merek mie telur cap 3 ayam dan Sakura. Kalian pasti sudah sangat mengenal mie ini. Selanjutnya ada Dairy yang dijalankan oleh anak perusahaan PT Indolacto. Perusahaan ini memproduksi susu UHT dengan merek Cap Enak, Creamer, 3 Sapi, Indomilk Kid, dan Milkwat. Selanjutnya adalah divisi makanan ringan. Makanan ringan yang diproduksi oleh perusahaan ini adalah Doritos, Cheetos. Perusahaan ini juga memproduksi penyedap makanan. Nutrisi dan makanan khusus seperti makanan bayi, oatmeal. Juga ada divisi minuman serta divisi yang khusus untuk memproduksi kemasan untuk perusahaan mereka sendiri. Selanjutnya kita akan melihat produk Bogasari dari perusahaan ini. Produk Bogasari dari perusahaan ini kalian juga pasti sangat mengenalnya. Tepung-tepung terigu dan pasta dari perusahaan ini. Tepung-tepung terigu yang diproduksi antara lain segitiga biru, kunci biru, dan cakra kembar. Merek-merek Bogasari dari perusahaan ini melambangkan kualitas dan merupakan merek-merek pilihan pelanggan industri dan konsumen. Mari kita lihat lebih detail tentang terigu cakra kembar. Terigu ini terigu khusus untuk pembuatan roti dan mie. Segitiga biru dapat dipakai dalam pembuatan segala jenis makanan. Ada juga tepung terigu merek kunci biru yang dikhususkan untuk pembuatan kue kering, cake, biskuit, dan wafer. Lencana merah digunakan untuk membuatkan kue basah, gorengan, nopia, mooncake, ice cream cone, mie ekonomis, dan roti ekonomis. Dan yang paling langka adalah tepung terigu Taj Mahal. Ini sangat cocok dibuat untuk makanan khas India dan Timur Tengah. Bogasari juga merupakan produsen pasta terbesar bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Asia Tenggara. Produk Bogasari dipasarkan dengan merek La Fonte. Bogasari mengekspor merek La Fonte ini ke beberapa negara.
antara lain Filipina, Korea, dan Jepang. La Fonte merupakan pasta yang diolah dari gandum dengan kandungan protein dan serat tinggi serta rendah lemak. La Fonte adalah bahan pasta utama yang tidak mudah hancur saat dimasak maupun dipanaskan. Kalian pasti kenal kan dengan pasta yang satu ini, La Fonte. Selanjutnya kita akan melihat produk Indofood di bagian agribisnis. Kegiatan usaha utama grup agribisnis meliputi penelitian dan pengembangan pemuliaan benih bibit kelapa sawit. Dari proses pembibitan, produksi hingga pemasaran produk minyak goreng, margarin, dan shortening. Selain itu, perusahaan ini juga melakukan pembudidayaan dan pengolahan karet serta tebu dan tanaman lainnya. Divisi perkebunan ini memiliki lahan 301 hektar dan mengoperasikan 26 pabrik kelapa sawit yang terletak di Sumatera dan Kalimantan. Kelapa sawit tetap menjadi komoditas utama yang diikuti dengan karet, tebu, dan tanaman lainnya, terutama hutan tanam industri. Ini adalah luas lahan yang dimiliki oleh Indofood yang terdaftar pada tahun 2019. Selanjutnya kita akan melihat merek-merek minyak yang diproduksi oleh perusahaan ini. Ada Bimoli Spesial, minyak Delima, selain minyak dari kelapa sawit, Indofood juga memproduksi minyak yang terbuat dari kedelai murni, yaitu minyak Happy Soya Oil. Minyak ini lebih sehat dari minyak goreng biasa karena bisa untuk membantu memelihara kadar kolesterol. Eat healthy, eat happy. Selain minyak, divisi pertanian juga memproduksi butter. Ada merek Palmia, ada juga Palmia butter margarin, Palmia cooking margarin, serta ada juga merek Amanda. Sudah dulu ya mengenai jenis-jenis produk dari perusahaan ini. Kalau dilihat laporan keuangan perusahaan ini selalu mengalami kenaikan walaupun kenaikannya hanya sedikit. Setiap 3 bulanannya. Perusahaan konsumen good seperti ini, terutama untuk saat pandemi, bisa dibilang perusahaan jenis ini sangat tahan bila dibandingkan dengan saham-saham perusahaan lainnya. Perusahaan ini terus mencetak laba walaupun hanya sedikit. Karena seperti yang kita tahu, dalam kondisi apapun manusia itu tetap membutuhkan yang namanya makanan. Jadi perusahaan penyedia makanan seperti ini akan bertahan dalam kondisi apapun. Selanjutnya kita akan melihat pergerakan harga saham pada hari ini. Harga saham ini mengalami kenaikan, padahal rata-rata saham pada hari ini mengalami penurunan karena Indonesia sekarang sedang diambang resesi.
Jadi semua para investor mengalami kepanikan sehingga mereka akan menjual saham-sahamnya. Harga saham Indofood atau INDF ini sempat juga turun pada akhir bulan Maret 2020 ke titik harga 550 per lembar saham. Harganya naik kembali dan turun kembali di angka 554 pada akhir bulan Mei. Sebenarnya harga saham ini sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini berada di kisaran harga 825 per lembar saham. Jadi ada kemungkinan harganya akan kembali naik setelah pandemi COVID-19 ini berakhir. Pada saat ini harga saham ini berada pada harga 7.525 per lembar saham. Harga tertinggi saham ini dalam 5 tahun belakangan itu berada di tahun 2016, yaitu pada harga 9.150 per lembar saham. Perusahaan ini sekarang ini sudah bisa dikatakan sebagai perusahaan internasional karena produknya sudah berada di seluruh dunia. Selanjutnya kita juga harus mengetahui sejarah perusahaan sebelum kita membeli saham perusahaan tersebut. Saham ini mendaftarkan diri atau efektif menjadi bagian dari IPO pada tanggal 9 Juni 1994. Harga saham pertama adalah 6.200 per lembar saham. Pemegang saham paling besar dimiliki oleh perusahaan First Pacific Investment Management, sedangkan 49,91%-nya dimiliki oleh masyarakat. Direksi hanya memiliki beberapa saham saja. Ini merupakan susunan Board of Commissioners perusahaan ini pada tahun ini. Kalian bisa mengecek track and record para jajaran direksi ini untuk lebih percaya pada perusahaan ini. Earning per share perusahaan ini meningkat lebih tinggi dari 3 tahun belakangan. Ini adalah laporan keuangan tahunan terbaru dari perusahaan ini. Market capital Indofood pada saat ini sudah mencapai 66,07 triliun rupiah dengan stok indeks berada di angka 1373,7. Semakin tinggi market kapital sebuah perusahaan, maka lebih aman kita berinvestasi di perusahaan tersebut. Selanjutnya kita akan melihat fundamental perusahaan ini. Perusahaan ini memiliki aset, liability, serta elemen fundamental semuanya berada dalam posisi yang sangat stabil. Earning per share, dividen per share perusahaan ini pada tahun ini dividen yang dibagikan adalah 278 per lembar saham. Valuasi perusahaan ini juga sangat baik. Namun dividen yield yang dibagikan masih kecil ya, hanya 3,69%. Harga saham ini sebenarnya masih
lumayan mahal walaupun harganya turun. Harganya masih dihargai 1,63 kali dari harga yang seharusnya. Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham adalah 42,97% dari keuntungan perusahaan tahun ini. Untuk lebih detail, kalian bisa memeriksanya sendiri di website perusahaan tersebut. Selanjutnya kita akan melihat dividen yang dibagikan perusahaan ini selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018, perusahaan ini membagikan dividen 2 kali dalam setahun. Namun tahun lainnya mereka hanya membagi setahun sekali. Untuk pemula yang belum tahu bagaimana saat kita akan menerima dividen, kita akan menerima email seperti ini dari perusahaan sekuritas. Jika kalian belum menerimanya, kalian bisa menghubungi perusahaan sekuritas tersebut. Isi dari email ini adalah pemberitahuan tentang akan dibaginya dividen tunai yang disertai dengan tanggal-tanggal yang telah ditentukan. Sebelum melihat berapa dividen yang saya dapatkan, saya terlebih dahulu akan menghitung berapa besarnya dividen yield yang saya dapatkan dari saham INDF pada tahun ini. Ini merupakan dividen pertama saya dari perusahaan ini. Dividen per lembar saham tahun ini adalah 278 dibagikan dengan harga saham 6.599,99 rupiah dikalikan dengan 100%. Sehingga dividen yield yang saya dapatkan tahun ini adalah 4,21%. Sehingga keuntungan yang saya dapatkan dari saham ini tahun ini hanya 4,21%. Bila dibandingkan dengan keuntungan bisnis, tentu saja angka ini sangat kecil ya. Tapi kalian harus ingat, keuntungan dari saham itu bukan hanya dividen, tapi juga ada capital gain yang kita dapatkan saat harga saham naik. Selanjutnya kita akan melihat berapa dividen yang saya dapatkan dari saham INDF pada tahun ini. Pembagian dividen ini dilakukan tepat pada tanggal 14 bulan 8 2020. Karena saya agak sibuk, saya melakukan postingan tentang saham ini pada hari ini. Dari 400 lembar saham atau 4 lot saham yang saya miliki, harus dipotong pajak 20% atau Rp22.240, sehingga dividen yang saya dapatkan adalah Rp88,960. Mengenai stok dividen listing ini, kalian tidak bisa mendownloadnya di aplikasi sekuritas kalian. Kalau di Mandiri Sekuritas ya, file stok dividen listing ini saya dapatkan dengan harus memintanya kepada pekerja di bank tersebut. Sekian dulu ya review perusahaan Indofood, review sahamnya, serta review dividen berapa yang saya dapatkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di
channel saya ya. Sampai jumpa.